Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim arrahmanir rahim khalaqal insana 'allamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Iman yang mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga sekeluarga semuanya ya. Alhamdulillah. Karena Rasulullah itu memberi kabar yang sangat indah bahwa nanti di hari akhir itu tidak ada naungan selain namanya Allah SWT. Dan dari 7 golongan yang dinaungi itu salah satu diantaranya adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Terpaut ke masjid, entah sebagai takmir, entah sebagai jamaah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan naungan di hari akhir nanti ya. Insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah yang hari ini ilmunya kita asup sebentar. Tadi sempat disampaikan oleh pembawa acara rumah saya Sidoarjo. Tadi berangkat tadi sudah sekitar 2 jam yang lalu sampai sini. Insyaallah. Di tengah perjalanan itu banyak sekali tanda-tanda keramaian nanti ya. Ini sound system yang dardur-dardur sebagai pinggir jalan itu banyak sekali. Dan saya cukup heran dengan penjenengan semuanya kok tetap bisa istiqomah teguh berada di masjid, tidak berada ke tempat-tempat yang seperti itu. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat nanti ya, mencintai Allah. Allah ingatkan, karena ini sifatnya muhasabah, saya mengajak untuk merenung. Allah mengingatkan kita semuanya di dalam surat Al-Hadir ayat 20 di ujung surat itu, di ujung ayat itu ada satu nasihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Ada banyak orang yang tertipu dengan kesenangan-kesenangan. Ada orang yang tertipu dengan pekerjaannya yang senang-senang, gajinya akeh, tapi dia tidak ingat Gusti Allah. Dia tidak ingat ibadah. Dia sedang tertipu dengan pekerjaannya. Ada orang yang sedang tertipu dengan komunitasnya. Senang-senang sama komunitasnya sampai dia lupa untuk beribadah kepada Allah, sampai lupa nabrak halal haram. Dia sedang tertipu dengan kenikmatan dunia itu. Bahkan ada orang yang tertipu dengan sekolahnya, tertipu dengan pendidikannya, seneng-seneng sekolah full day school sampai doktor, double degree sekalipun, tetapi untuk menghadapi suatu masalah dia masih ngesai jimat. Nah, itu masih tertipu dengan pendidikannya. Mudah-mudahan kita nanti waspada betul supaya kita tidak tertipu. Makanya kita diberi doa yang cukup andal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Rabb, Gusti, tunjukkan kepada saya itu yang benar tampak nyata benarnya dan mampukan saya mengikutinya, dan tunjukkan yang batil itu tampak batil di mata saya dan mampukan saya ini untuk menghindarinya. Nah, ini penting sekali supaya nanti kita nggak gampang tertipu. Kadang-kadang anak-anak muda bisa jadi yang muda-muda sebentar lagi ada KBA kalian begini. Cupu kono tahun baru malah masjid Milani. Itu ya bisa jadi nanti akan ada WA kayak begitu. Ya. Maka bersyukur kepada Allah kita masih berada dalam komunitas kebenaran, berada dalam komunitas kebaikan, sebagaimana nasihatnya Al-Quran juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ars innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Semuanya berada dalam kerugian. Kecuali, kalau ada kata kecuali berarti menunjuk yang banyak atau menunjuk yang sedikit? Sedikit. Kecuali yang beriman, beramal soleh,
Dan yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kalau tidak beriman, tidak beramal solih, tidak saling menasihati kayak begini dalam kebenaran dan kesabaran, kita sedang tertipu, sedang rugi besar. Dan tadi disampaikan juga dalam sambutannya, malam ini adalah malam yang cukup mendebarkan karena banyak orang yang KTP-nya Islam itu mempertaruhkan imannya, mempertaruhkan amalan-amalannya, dan menutup telinganya dari nasihat-nasihat. Mudah-mudahan kita sekeluarga diselamatkan oleh Allah SWT. Ya. Baik. Supaya gampang nasihat ini dicerna, saya munculkan gambar kayak begini. Silakan dilihat gambarnya ini. Kita ngobrol sebentar. Nuhun sewu ini gambar apa? Orang yang lagi ngapain? Diving. Nah, diving itu bahasa Inggris. Bahasa Surabaya ini apa? Nyelam. Selulup, ngerti nggih ya? Selulup. Masyaallah. Nyelam. Baik. Orang yang menyelam ini ternyata supaya nyelamnya itu terasa asik, enjoy, enak, butuh apa saja supaya menyelamnya ini aman dan nyaman? Butuh oksigen, rata-rata namanya oksigen. Butuh apa lagi? Butuh skill, keterampilan. Jangan sampai iso nyelam gak sebalik gitu dah. Butuh apa lagi? Butuh perhitungan. Masya Allah, detail sekali. Sama-sama di air. Apa bedanya dengan orang yang kedua ini? Kalau ini orang nopo? Kelelep. Kelelep. Kalau ini tadi selulup. Satu tenggelam, satu menyelam. Sama-sama di air. Satu tenggelam, satu menyelam. Sama-sama di air. Apa bedanya dengan antara dua ini? Antara tenggelam dengan menyelam. Beda apa mboten? Beda. Apa bedanya? Sama-sama di air ini. Sama-sama mencapai dasar, tapi ada perbedaan. Masya Allah, nomor satu. Yang menyelam perlu persiapan. Yang menyelam perlu ilmu. Gampangannya begini. Yang menyelam melakukannya dengan penuh kesadaran. Ada ilmunya, ada skillnya, ada ukurannya, kapan ukuran oksigen habis dan sebagainya, ada ukurannya semuanya. Itu menyelam. Kalau tenggelam, itu berkawan karib dengan kelalaian. Menyelam itu penuh kesadaran, tenggelam itu karena kelalaian. Insya Allah yang hadir di sini sedang menyelam. Menyelam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Menyelami waktu yang diberikan oleh Allah ini dengan penuh kesadaran panjenengan. Panjenengan bikin begini dengan penuh kesadaran apa wes? Sadar betul sesadar-sadarnya. Sampai saya kaget begitu masuk rumah, ono gambar, ono foto kunang gini ya, Masya Allah ya. Oh berarti ini orang-orang melakukannya dengan penuh persiapan, penuh kesadaran. Masya Allah. Sementara yang begini lalai. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang lalai, insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah ya, mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan sampai kita ini justru masuk pada barisan yang tenggelam. Penuh kesadaran. Sadar bahwa kita ini hambanya Allah. Sadar sedang di dunia untuk melaksanakan misi besar yakni menjadi hambanya Allah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sadar sesadar-sadarnya. Ini namanya analogi saya tadi menyelam. Maka menyelam itu perlu ilmu. Menyelam dengan keasikan duniawi ini juga perlu ilmu agar kita tidak tenggelam nantinya. Masya Allah. Maka alhamdulillah saya kesini kalau nggak salah
Entah 2 tahun yang lalu, entah 3 tahun yang lalu. Pokoknya masjid ini belum sempurna. Insyaallah. Semua jamaah masih pakai masker dan saya masih pakai masker double. Masa Covid. Allah alam apakah di antara jamaah ini selama masa Covid sampai sekarang ada yang sampun kapundhut nama deren nggih. Nah, kalau ada yang sampun kapundhut itu menjadi pelajaran buat kita. Karena sebentar lagi nggak lama kita juga akan mengikuti beliau-beliau yang sudah kapundhut itu. Maka saya mengingatkan, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Dawuhnya Rasulullah, seluruh anak Adam itu kalau meninggal dunia amalnya akan terputus. Kecuali berapa hal? 3. Nomor setunggal apa? Harus urut ya kalau hadis ya. Insyaallah. Pancasila nggak urut seneni guru PPKN insyaallah ya. Nomor 1 sedekahun jariyatun. Sedekah jariah. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3 apa? Anak yang banyak atau anak yang soleh? Anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Mari kita hafalkan yang kita bawa mati nanti. Nomor 1 apa? Sedekah jariah. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3 anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Garis bawahi ya, supaya nanti dengan berkenan untuk mengingatkan anak-anak. Yang bisa dibawa mati adalah anak yang soleh, bukan anak yang biasa-biasa saja. Anak kita 17 sekalipun kalau tidak tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, tiwas ngerepoti di dunia dan di akhirat nanti. Maka kita di ujung tahun ini perlu melihat lagi anak-anak saya ini, anak-anak gue ini soleh apa enggak ya. Mari kita berjuang bisa-bisa. Karena ada orang tua itu yang diam-diam bilang begini, saya sering diprotes, Pak. Ustaz, didik anak ini kok masa harus berhasil toh Ustaz? Wong awake dhewe niki ulama bukan, kiai yo dudu, ustaz yo dudu. Masa harus berhasil didik anak? Oh, Nabi ya gagal loh didik anak. Kira-kira Nabi siapa yang dijadikan sandaran itu? Siapa? Nabi Nuh. Baik, supaya nanti kita tidak berurusan panjang dengan Nabi Nuh di akhirat ya. Saya coba untuk memberi perspektif yang lain. Singkat cerita, Nabi Nuh itu diperintah oleh Allah untuk berdakwah, terus kemudian karena ada masalah dari umatnya dan segera diturunkan azab dari Allah, Nabi Nuh dipersiapkan oleh Allah untuk selamat dengan cara membuat kapal. Buat kapalnya di mana? Pinggir pantai atau di gunung? Di gunung. Masuk akal nama mboten menurut akal biasa? Nggak masuk akal. Anaknya sendiri nggak percaya. Nggak masuk akal, Bapak itu gila nih. Mungkin kalimat sekarang kalau dipakai masalah dungu Bapak itu. Nggih perahu kok nanggone bukit itu, nggak masuk akal. Tapi yang menyuruh siapa? Allah. Itu sebabnya Pak kalau sudah yang disuruh oleh Allah, wis ojo kakean alasan. Dilakoni ya. Enggak usah tanya macam-macam. Salat subuh rong rakaat iki piye ta Ustaz iki? Gurung anget awak. Insyaallah. 5 ngono lho rada keringetan dedek. Mas ora usah kok ngono kok ya. Akal kita enggak jangkau. Singkat cerita kan anaknya itu enggak percaya sama bapaknya. Tetapi ketika bapaknya ini sudah benar-benar berada di perahu, banjir sudah datang. Si Kan'an menurut cerita-cerita yang sudah kita dapatkan itu berenang-renang. Walaupun bapaknya itu dimintai sama anaknya, tapi ketika bapak mendapatkan kenikmatan, bapak ibu itu mesti eling anaknya. Contoh sederhana di antara kita, mungkin ada yang rajin ikut yasin, ikut tahlil. Biasanya yasin, tahlil atau hajatan yang lain itu kan dapat berkatan gitu, kotakan gitu.
Nuwun sewu Pak, kira-kira kotaan niku panjenengan telasaken di tempat, habis di tempat atau bawa pulang? Bawa pulang. Untuk siapa? Anak-anak. Ya Allah. Kalau begitu dari bapak sering nangis, ya Allah, bapakku biyen wis kondangan. Ya. Sing donga panjang lebar bapakku. Tapi aku mbak adik-adik sing rebutan berkatane bapakku mendelok. Masya Allah, kasih sayangnya ayah, kasih sayangnya ibu itu. Nabi Nuh juga begitu, anaknya dipanggil karena mendapatkan nikmatan ini. Nak ayo nak naik kapalnya ayah, nak jangan bersama mereka. Ayo nak sini nak naik kapalnya ayah, jangan bersama mereka. Nabi Nuh bilang enggak ya, aku enggak perlu perahu, enggak perlu. Aku akan berenang ke bukit itu. Karena menurut data BMKG waktu itu enggak ada ceritanya banjir menenggelamkan bukit itu, enggak ada ceritanya. Tapi kemudian si Kan'an ini ditelan banjir lap, termasuk orangnya ditenggelamkan Kan'an, dan Nabi Nuh termasuk yang diselamatkan. Lihat ceritanya di sini, anaknya termasuk yang ditenggelamkan, bapaknya yang diselamatkan. Kalimat yang perlu digarisbawahi, Nabi Nuh itu Pak mendakwai anak, mengajak anak sampai anaknya mati di depan mata langsung. Baru selesai dakwah. Kadang-kadang kita itu anak lo jek meger-meger, jek SMA, jek SMP, jek mahasiswa. Terus ada orang tua sing kapok, Ustaz, lambe kula pun gopel lek ngandane. Pun belenger. Terus menyerah. Lah ngono kok nyalahno Nabi Nuh iki lho. Nabi Nuh itu gigih bukan main menyelamatkan anaknya sampai anaknya mati di depan mata. Nah kita ini nggak gigih sama sekali kok menyalahkan Nabi Nuh itu. Malah nanti urusan panjang sama Nabi Nuh nanti di akhirat. Wis pahala gak sepiro, ya memfitnah Nabi lagi. Astagfirullahaladzim. Tolong Pak Bu, jangan berhenti ngajak anak-anak kita ke arah kebaikan. Ajak larang terus begitu sampai anak kita mati di depan mata kita atau kita sendiri mati di depan anak-anak kita sebagaimana Nabi Yakub dikisahkan di dalam Al-Baqarah. Nabi Yakub itu kalau meninggal dunia, saya juga pingin kayak begini juga. Ambekane wis abot anak dikumpulno dan kemudian ayah ini bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kau sembah nak? Kalau ayah mati ini apa yang kau sembah nak? Enggak takut kerja nanti, enggak takut bangun omah nanti, tapi takut sing mbok sembah apa nak? Karena ayah mati sing mbok sembah apa? Aku akan menyembah Tuhanmu wahai ayah, Tuhan nenek moyang kita Ibrahim, Ismail, Ishak, Allah SWT. Dan kemudian mati. Jadi dakwah keluarga itu adalah sampai anak kita mati di depan kita atau kita sendiri mati di depan anak-anak. Baru selesai. Ngaten nggih. Buahnya anak tenembong gak jelas nih Pak. Itu diumbar karo bapak, diumbar karo mak. Tugas kita lah orang tua untuk mengingatkan, mengajak. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan hidayah semuanya ya. Alhamdulillah. Mari kita mengambil pahala yang besar bersama-sama untuk watawassabil haqq, watawassabil sabr. Gaya saya untuk dalam tanda kutip kompromi sama malaikat supaya dalam acara kayak begini ini semuanya mendapatkan pahalanya ustaz, semuanya mendapatkan pahalanya narasumber, bukan hanya duduk mengasuh ilmu. Saya punya rekayasa kayak begini untuk kompromi dengan malaikat, mudah-mudahan malaikat mesam-mesam dan setuju ya, insyaallah. Mohon berkenan angkat tangan kayak begini, mohon berkenan angkat tangan. Bun, monggo bun, insyaallah saya berdiri mun sewu nggih. Nah begini, insyaallah. Nuwun sewu dengan penuh rasa hormat, santun, letakkan di pundak sebelah penjenengan. Nah, ngaten insyaallah. Ikuti kata-kata saya nggih, ikuti kata-kata saya untuk berdakwah. Monggo dieling-eling. Anak-anake diurus. Aja diumbar wae. Diajak nang masjid. Melu pengajian. Aja diumbar wae ya. Mudah-mudahan masuk surga. Angkat tangan kirinya,
Monggo angkat tangan kirinya, letakkan di pundak sebelah. Pembalasan. Ikuti kata-kata saya. Iya iya. Ojo omong tok. Lakonono dhewe. Ojo jarkoni. Iso ujar, gak iso lakoni. Masya Allah. Pun dapat pahala mengingatkan tetangga semuanya ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Masya Allah. Maka terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah kita perlu menyelam, bukan tenggelam. Ada orang yang kakinya utuh dua dipakai perjalanan 5 waktu ke masjid. Tapi ada orang yang kakinya utuh dua dipakai tenggelam pada kemaksiatan-kemaksiatan. Ada orang yang matanya utuh dua dipakai untuk belajar Quran di masjid ini. Tapi ada orang yang matanya utuh dua sehat tenggelam di tempat-tempat kemaksiatan. Maka kita perlu introspeksi. Selama ini aku ini menyelam apa tenggelam ya? Mudah-mudahan kakinya tetap setia perjalanannya ke masjid ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan terjauh dan terberat katanya seorang motivator. Terjauh dan terberat bagi laki-laki itu adalah ke masjid. Kenapa terberat? Karena lawannya setan dan kawan-kawan. Makanya Pak, kalau ada anak muda kayak begini, ini seweneng dulu ada nonton masjid, masya Allah, seweneng pol. Kalau ketemu ada anak muda nonton masjid, masya Allah, seweneng. Kenapa? Karena masjid seperti ini, suatu ketika kalau nggak ada anak-anak muda sekarang ini, rontok Pak, suatu ketika masjid kayak begini. Kan kita yang sepuh-sepuh ini suatu ketika juga kapundhut oleh Allah. Maka berilah kesempatan anak-anak muda untuk lebih aktif di masjid. Karena kadang-kadang di masjid tidak mendapatkan kesempatan, dia larinya ke jalan sekarang. Ini contoh ya, untuk introspeksi kita bersama. Bocah cilik-cilik SD nih, kelas 4, kelas 5. Kadang-kadang ke masjid, namanya bocah-bocah nggih. Rada gak pati tertib titik. Mohon yang agak sabar. Sebab kalau bocah-bocah niku diseneni, niku nenging kapok trauma ten masjid. Contoh ini yang terjadi pada anak-anak. Bun nun sewu, sholat untuk anak-anak umumnya itu sholat yang paling sulit, sholat apa Bun? Subuh. Sholat subuh dia mendapatkan pengalaman tidak nyaman dari ibunya. Kupingmu gak krungu adzan ta? Turu tak guyang banyu kan kok. Nggak dapat pengalaman yang menyenangkan di rumah perkara sholat. Berangkat ke masjid, unyu-unyu. Di tempat wuduan ketemu konco-koncone yang nasibnya sama. Ibunya karakternya kayak gitu ya. Sholat di belakang, rokok, congkrok-congkrokan. Masya Allah. Selesai sholat, nun sewu misalnya di sini saya yakin tidak ada. Takbir ngadeg. Sobi wane sobi Quran. Kenapa? Doa omah diseneni, nang masjid diseneni. Akhirnya dia milih nang warkop. Aman. Sampai isuk loh kalau nasi nyeneni. Akhirnya dia milih ke pinggir-pinggir jalan itu. Bereng-berengan motong. Wah! Kenapa kalau potong uang itu? Anak-anak mendapatkan tepuk tangan. Dia dapat jempol di jalan raya. Sementara di rumah nggak dapat jempol, di masjid nggak dapat jempol. Harusnya dibalik. Masjid harus dapat jempol. Suatu ketika anak itu berangkat sendiri, sholat subuh nggak pakai dibangunkan, nggak pakai diobrak-obrak sama ibunya. Nyampe di rumah, kira-kira ketemu mamanya. Mamanya seneng apa sumpek? Seneng. Nek hatinya seneng, tutur katanya positif apa negatif? Positif. Tapi ibu yang kurang ilmu itu komentar. Tumben kan sholat subuh. Biasanya gak digugah, gak diobrak-obrak, gak budal, saya budal dewe tumben. Otaknya anak nangkep, ya Allah. Gak sholat diseneni, sholat yo dibuli. Cek apa sih dua ibu koyok ngene iki. Astagfirullahaladzim. Ya.
Kasih jempol, semangat. Terima kasih ya anak-anak. Ah, itu anak-anak SD itu ya keren, ya, keren, keren. Ya, bagus, bagus. Ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak justru trauma di tempat-tempat kebaikan. Oke. Mohon monggo dakwah lagi ke tetangga, angkat tangan kanan lagi. Monggo, Masya Allah. Letakkan di pundak sebelah. Masya Allah. Ikuti kata-kata saya. Sing sabar ya. Ngurus arek-arek. Aja ngamukan. Sabar. Didongakne. Mudah-mudahan jadi anak solih. Insya Allah. Angkat tangan kirinya, tangan di pundak sebelah. Sampeyan yo sing sabar. Ojo ngongkon-ngongkon ae. Sabar nggih. Mudah-mudahan masuk surga sekeluarga. Alhamdulillah, rabbil alamin ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur. Nanti kalau kita ini mendapatkan kebaikan, Masya Allah, perintahnya Gusti Allah itu di dalam surat An-Naml sebagai inspirasi ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam mendapatkan kenikmatan. Nabi Sulaiman menyampaikan, hada min fadli rabbik. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Hati-hati ini ya. Banyak orang yang gagal ujian bersyukur. Banyak orang yang gagal ujian bersyukur. Anaknya telu. Hafidoh kabeh. Ini kenikmatan deh. Masya Allah. Tapi kadang-kadang orang tuanya gagal. Pamer-pamer nyeneni koncone. Anakku telu. SD kelas 6. 30 juz rampung beres. Anakmu piye? Bayo. Oleh ngenyek, astagfirullahaladzim. Kalau mendapatkan kebaikan, banyak-banyak bersyukur. Jangan takabur. Sebab kalau takabur, kita akan tersungkur di jalan kufur. Banyak bersyukur. Alhamdulillah, rabbil alamin. Oh, kok kita ini sukses mendapatkan prestasi di tempat kerja? Bersyukur. Jangan takabur. Karena semua itu atas pertolongannya Allah. Bersyukur itu penting sekali. Kecerdasan luar biasa itu namanya bersyukur. Makanya Allah kemudian memberi garansi, jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat yang kau rasakan. Bersyukur itu penting. Nun sewu Pak, bersyukur sudah punya istri. Bu, nun sewu bersyukur sudah punya suami, nggih. Bersyukur sudah punya anak. Insya Allah. Bersyukur ya anak-anak ini masih punya orang tua. Tinggal di panti asuhan itu loro kabeh. Bersyukur punya ayah, bersyukur punya ibu. Nah, kadang-kadang jomblo itu mengeluh wakeh. Setelah menikah, kira-kira keluhannya hilang nomor mboten? Mboten, masih tambah-tambah ya. Setelah punya anak, keluhannya hilang? Enggak lah Allah ya. Banyak-banyak bersyukur. Non sewu, kalau anak ini ke masjid, anak kecil-kecil ke masjid, disyukuri, Masya Allah le, ayah bersyukur punya anak kayak kamu. Hatinya terpaut ke masjid. Anak itu sama dengan kasih jempol yang terikat. Bersyukur. Jangan sampai anak melakukan kebaikan, diam aja. Begitu melakukan salah, dimarahi. Syukurnya nggak ketemu. Kenapa kita perlu bersyukur? Supaya anak-anak kita juga bersyukur punya ibu kayak kita, punya bapak kayak kita. Jangan sampai anak-anak diam-diam di dalam hatinya, aduh apes sudah duwe bapak kayak ngene. Wis galak gak duwe duwe. Bersyukur. Bu, bersyukur ya punya suami. Ya. Tidak setiap remaja putri ya yang belum menikah, mudah-mudahan dapat jodoh terbaik ya. Tidak setiap remaja putri itu bisa menjadi istri, dan tidak setiap wanita bisa menjadi ibunda. Makanya kalau sudah jadi istri, sudah jadi ibunda, banyak-banyak bersyukur. Bapak-bapak juga begitu ya, banyak-banyak bersyukur. Dan saya ibu-ibu,
yang hadir di sini? Jenengan pengen masuk surga mboten? Yang kepengen masuk surga angkat tangan. Insyaallah ada banyak malaikat di sini soalnya ya, insyaallah. Baik. Saya tanya lagi. Pengen masuk surga jalur cepat apa jalur ruwet? Kenapa? Yang cepat. Oh, oke, masya Allah. Keinginan ibu-ibu nih Pak ya. Pokoknya begitu ono hisab seret karpe ketemu malaikat ketemu gitu langsung masuk surga langsung ngeten nggih. Os ngeten nggih. Masya Allah. Rasulullah memberi garansi sama penjenengan. Perempuan-perempuan itu akan masuk surga, dawuhnya Rasulullah. Dari pintu mana saja yang engkau suka, sakarepmu. Masya Allah. Saya pribadi Bu, lagi-lagi cemburu lihat dari sini. Penjenengan diberikan nikmatan yang luar biasa. Mudah banget masuk surga penjenengan itu. Masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Syaratnya 4. 1. Sholat 5 waktu. Menurut saya tanya, penjenengan sakit sholat 5 waktu? Sudah 1/4 penjenengan ada di surga nih. 2. Puasa Ramadan sakit? 2/4 penjenengan sudah separuh. Masya Allah. Ramadan itu wajib apa sunnah? Wajib. Yang disebut Rasulullah yang wajib saja, yang sunnah nggak disebut. Anda yang disebut itu puasa Ayamul Bid, puasa Senin Kemis, puasa Daud, belum tentu kita bisa. Salat 5 waktu niku wajib napa sunnah? Yang disebut Rasulullah yang wajib, dan yang disebut itu duha, disebut itu tahajud, belum tentu bisa kita. Ulangi lagi, syaratnya perempuan masuk surga dari pintu mana saja kau suka. 1. Sholat 5 waktu. 2. Puasa Ramadan. 3. Menjaga kemaluan. Gak boleh jadi pelakor. Yang setia. Sakit Bu? Tidak boleh jadi pelakor, sakit? Alhamdulillah. Sudah 3/4 Bu. Kurang sak langkah mawon pun belum nih. Ya. Nomor 4. Taat sama suami. Nah, mulai guyu kabeh saja. Sakit nama mboten? Bapak, sahabat ya. Salat saged, puasa saged, menjaga kemaluan saged, taat sama suami saged, insya Allah. Jawabannya. Pernah saya diprotes sama ibu, enggak gitu lah Ustaz, tafsir hadisnya lah ya nopo, delok-delok jenisnya suami kayak apa dulu toh. Masya Allah, apa, Masya Allah. Lah yang milih suami lah jenengan. Aku lah menyampaikan hadis mawon, Masya Allah. Makanya bagi yang belum menikah, hati-hati nek milih suami. Ya, cari yang mudah ditaati. Ojo milih sing angel-angel. Ya. Non sewu Pak. Tolong permudah istri itu untuk taat sama penjenengan. Supaya dipermudah. Ini ilmunya Bun ya, nanti terapkan. Supaya suami itu gampang kita taati. Lakukan tips and trick ini tips and trick bukan hadis. Lakukan yang saya anjurkan ini setiap hari Jumat. Ini tidak ada hubungannya dengan macam-macam ya, nggak ada hubungannya dengan bid'ah, nggak ada hubungannya macam-macam nggak ya. Hari Jumat, jamnya adalah setelah Isya ke atas. Pada saat makan malam, suami penjenengan tanya begini, ya apa? Penjenengan wau sholat Jumatan pundi? Ya nanggone jeceblai kantor. Lah kula lak mboten Jumatan, kon wedok gak wajib. Lah nggih nun sewu. Isine khutbah wau nopo? Tanya isi khutbah. Kalau suami bisa menjelaskan setiap Jumat isi khutbah, no, siji, loro, telu, ini, maka setiap Jumat suami akan menjadi ustadz di depan istrinya. Ada majelis taklim di rumah. Dan kalau istri sudah melihat suaminya itu punya kelebihan, rumusnya ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, punya kelebihan. Ingat loh Pak, kalau istri itu melihat suami nggak punya kelebihan, sulit untuk taat. Misalnya ditanya, Bu, kelebihannya suamimu apa Bu? Nopo nggih Ustaz? Nopo nggih? Ganteng nggih mboten. Duit nggih mboten kathah. Insyaallah. Ilmu nggih mboten.
Nggih ngadose nggih kelebihan berat badan tok niku. Kalau sampai istri tidak bisa melihat kelebihannya suami, Pak, angel kok ngentak. Makanya nanti kalau Jumatan penyenangan ini kan muhasabah tuh ya. Kalau Jumatan tolong jangan menunduk begini ya. Karena adab Jumatan itu kalau ada khotib naik mimbar, wajah penjenengan melihat ke sana, bukan melihat ke bawah. Ya, saya ulangi lagi. Ini toto kromo nggih, niki adab. Ini anak khotib sudah mulai khutbah di situ, sudah berdiri begitu, pandangan ke arah khotib sedoyo. Bukan melihat ke bawah. Kalau melihat ke sana insya Allah nggak ngantuk. Nah, nyampe di rumah Bu ditanya isi khutbah. Dengan begitu nanti pada saat ada khotib yang disimak beliau ini akan masuk ilmu. Kalau setiap Jumat nambah ilmunya, maka para laki-laki ini makin taat kepada Allah. Kalau suami sudah taat kepada Allah, tidak ada alasan bagi istri dan anak-anak untuk tidak taat kepada suami dan ayahnya. Hanya suami yang taat kepada Allah yang mempermudah istri dan anaknya untuk taat kepada dirinya. Masya Allah. Ngaten nggih nun sewu. Monggo angkat tangan kanan sedaya lagi. Masya Allah. Letakkan di pundak sebelah. Yang taat. Aja ndablek-ndablek. Taat nggih. Taat syariat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Insyaallah. Angkat tangan kirinya. Insyaallah. Sampeyan yo sing taat. Aja nyeneni tok ae. Sing taat nggih. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Insyaallah. Sebenarnya nggak banyak masalah Pak. Kalau suami taat kepada Allah, istri taat kepada suami dan kepada Allah, selesai itu persoalan. Yang jadi masalah adalah sering istri tidak taat sama suami. Kenapa istri tidak taat sama suami? Karena istri terlalu sering melihat, loh dia sendiri tidak taat kepada Allah kok, minta ditaati. Maka kita perlu untuk introspeksi diri ya, taat kepada Allah. Bu, taat kepada suami nggih. Masya Allah. Bu, niki edisi khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah ikut. Bu, angkat tangan kanan Bu. Masya Allah. Letakkan di pundak sebelah. Masya Allah. Ikuti kata-kata saya. Taat sama suami. Ojo galak-galak. Ojo judes-judes. Ojo ngeyelan. Taat nggih. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Pun nggak usah balas ya. Masya Allah. Ya, bersyukur. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini kita tidak tersungkur di jalan yang kufur. Ya. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita ini nanti mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Insya Allah. Masih ingat tadi yang dibawa mati ada berapa? 3. Nomor 1 sedekah jariah. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3 siapa yang kepingin anaknya solih-solihah? Masya Allah. Mohon ya nanti ya kalau doa pengen anak yang solih-solihah dan minta tambahan yang lengkap. Beri jodoh anak saya yang solih-solihah pula. Beri saya nanti besan yang solih-solihah pula. Kalau anak kita kan solih, jodohnya nggak solihah, oh masalah. Anak yang solih ketemu solihah, apik, besan greget mati, banyak melakukan kesirikan. Ruwet niku. Insyaallah ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Kepingin anaknya solih-solihah? Masya Allah. Saya menggunakan resep kayak begini. Ulangi lagi. Yang di bawah mati ada berapa tadi? Nomor 1. Nun sewu ya, saya berdiri sambil memperagakan. Nomor 1 sedekah jariah. Nomor kali nomor ilmu yang manfaat. Masya Allah. Nomor 3 nomor anak yang soleh. Bisakah saya sampai tangga ketiga?
tanpa melalui tangga yang kedua dan pertama? Nggak bisa. Kalau ingin punya anak yang soleh, punyalah ilmu yang manfaat. Punya banyak ilmu untuk didik anak. Punya ilmu mendakwai anak. Punya ilmu. Yang pertama apa? Sedekah. Anak-anak yang terpapar narkoba itu balak apa berkah? Balak. Anak-anak yang terpapar pornografi, geng-geng motor di pinggir-pinggir embong itu balak apa berkah? Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan, tolaklah balak dengan sedekah. Jadi pun diamuk dok Pak, sedekah juga. Alhamdulillah, angkat tangan kanannya lagi. Masya Allah, letakkan di pundak sebelah. Masya Allah, ikuti kata-kata saya, sedekah nggih. Ojo medit-medit, ojo melaki-melaki. Sedekah. Kalau ke masjid bawa duit, ojo sarungan tok ae. Sewu ya. Masya Allah. Yang pertama sedekah. Yang kedua tadi apa? Punya ilmu. Monggo tangan kirinya, tangan di pundak sebelah. Sing rajin melu kajian. Ojo rasa-rasa. Ojo nyangkruk ae. Ngaji sing sregep ben punya ilmu. Alhamdulillah. Sudah rajin sedekah, punya ilmu, insya Allah akan kepanggih anak yang soleh. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang yang mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati, itu perlu kenal dengan Al-Hadid 20 tadi ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Masya Allah. Maka kita perlu bertanya, bagaimana kabar amal jariah kita? Berlimpahkah? Sudahkah kita berpartisipasi dalam amal-amal jariah? Termasuk salah satu diantaranya bangun masjid ini. Kalau belum berpartisipasi, mumpung ada kesempatan. Ya kalau gak bisa harta ya tenaga. Gak bisa harta ya tenaga. Bagaimana kabar ilmu yang kita kuasai? Bermanfaatkah? Karena setelah ngaji ini Pak, bukan nambah wawasan mestinya yang paling penting, tapi nambah iman, nambah amal. Bukan sekadar wawasan, nambah iman, nambah amal. Bagaimana ngabar anak-anak kita? Solehkah mereka? Sekali waktu nanti anak-anak pas tidur itu dilihat wajahnya. Ya Allah, anak-anakku ini kira-kira beruntung gak ya nanti di akhirat jadi anakku ini. Jangan-jangan dia nanti malah bermasalah jadi anakku di akhirat. Sekali waktu introspeksi. Contoh begini. Bapaknya sholat subuh di masjid. Rebutan sop pertama, karena sop pertama memang lebih berkah. Ada ilmunya ya, sop pertama. Bapaknya nang masjid sop pertama, sholat qobliyah subuh. Masya Allah, pahalanya berlimpah. Tapi anaknya melekan sampai jam 2 bengi, turun do omah bablas gak sholat subuh. Diumbar wae karo bapaknya. Misalnya nanti di akhirat bapaknya kurang sejengkal masuk surga, anaknya kurang sejengkal masuk neraka, dan misalnya anak itu teriak-teriak, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka, ya Allah, saya tidak mau, ya Allah. Kenapa tidak mau? Dulu di dunia itu loh, ya Allah, saya tidak sholat subuh, bapak saya diam saja, ya Allah, ibu saya juga diam saja, ya Allah. Saya keluyuran kelayapan lepas jilbab kemana-mana, bapak saya diam saja, ibu saya diam saja, ya Allah.
jadi musuh di akhirat, Pak. Tolong Pak, mumpung belum mati kita ini, kita introspeksi dulu ya. Jangan terlalu asik dengan ibadah kita, tapi asik juga mendakwai anak-anak kita. Nanti bisa dituntut Pak di akhirat. Ya, saya hanya mengingatkan. Makanya kalau saya diundang kajian subuh itu Pak, kadang-kadang untuk gelisah gitu saya. Kenapa? Karena saya ini punya ritual khusus. Pokoknya tangi melek jam 3, saya selalu mencari HP. Entah disebut kecanduan HP, enggak, pokoknya saya mencari HP. Tak buka, jeret, untuk mencari informasi. Oh, anakmu sing nang luar kota ya wis WA aku. Karena saya memang meminta kepada anak-anak saya, le sampeyan wis gede-gede kayak ono hadiah ayah. Kula tasik kuliah dari kerja mboten saged paring hadiah. Enggak njaluk duit ayah wis akeh. Napa ya? Jam-jam 3:30, 4 lho lah maksimal. Kayak ono hadiah ayah isuk ngono. Cukup diberi kabar, ya aku sudah bangun persiapan sholat subuh. Iku atine ayah wis tau menang, lego, sholat ya wis tenang, ceramah ya wis tenang. Tapi nek sampean gak WA itu gelisah ya. Alhamdulillah Pak, mohon doanya juga sampai sekarang istiqomah anak saya, walaupun sudah gede banget dia. Lakukan ini Pak. Untuk anak yang sudah menikah, nah, mohon maaf kalau ibu-ibu ini sudah punya mantu. Ingatkan ini urusan ibadah pun ya. Jangan masuk ke rumahnya anaknya, terus yang dikomentari, "Bayu, kora-koraanmu itu ya Allah, umbah-umbahanmu." Udah ini urusannya anak-anak. Kalau untuk urusan ibadah ini kita harus ingatkan. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi introspeksi bersama. Insyaallah. Saya juga takut Pak ceramah kemana-mana itu. Takut nanti saudara-saudara saya di desa gugat di akhirat gimana? Oh, ceramah sampai Irian Jaya Sumatera pun. Kayaknya lo gak tahu didakwai. Mulai meromos lo. Makanya kalau sampai nggak kajian Zoom khusus keluarga nih. Adik-adik, insya Allah, ponakan-ponakan ayo masuk Zoom. Ngaji. Insya Allah. Yang peduli sama keluarga. Kalau nggak begitu nanti keluarga kita satu persatu keluar ikut acara-acara yang di luar yang mengandung resiko itu ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya tanya ibu-ibu, Bu yang punya anak gadis berapa orang yang belum menikah? Saya tanya. Oh Masya Allah, Alhamdulillah banyak ya. Saya tanya, nanti kalau anak gadis penjenengan waktunya berjodoh, penjenengan kepingin mantu penjenengan itu yang tangguh apa yang rapuh? Apa? Tangguh. Nah, ini ilmunya. Laki-laki yang tangguh adalah laki-laki yang sanggup berangkat sholat subuh. Laki-laki yang rapuh adalah laki-laki yang tak mampu membuka mata ketika adzan subuh berkumandang. Makanya Bu bilang ke suami, nek golekno jodoh anak perempuan, datang ke masjid. Golek arek nom-nom sing durung nikah, sing wis siap nikah tawari dadi mantu. Tentu dengan syarat semua anak laki-laki begini sudah pada ke masjid. Oh nek saiki golek jodoh subuh-subuh nang masjid biyo-biyo oleh tau atau wae. Ono sing bogang, ono sing rambutnya putih kados kula, ono sing mlakune rada ngeder-ngeder. Insyaallah. Maka ajak anak-anak salat subuh semuanya ya. Mudah-mudahan yang punya anak gadis mendapatkan jodoh laki-laki soleh yang tangguh nanti ya, yang sanggup salat subuh ke masjid ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Mari kita pertanyakan, taat gak kita ini kepada Allah? Taat gak ya kepada Allah kita ini? Alhamdulillah. Jangan sampai antara taat dan tidak taat. Jangan sampai kita nanti berkhianat kepada Allah. Nah, untuk urusan khianat saya punya analogi kayak begini. Nuwun sewu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Bu, misalnya ini suami-suami ini kalau memberi nafkah penjenengan itu rutin tertib 30 juta per bulan. 30 juta ya.
Alhamdulillah pun ya. Insyaallah kita doakan rezekinya lancar semuanya di sini ya. Insyaallah. 30 juta, 30 juta, 30 juta. Nuwun sewu, Bu. Mudah-mudahan 30 juta terjadi. Yang berikutnya ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau sudah kasih 30 juta, 30 juta, tapi tiba-tiba suatu ketika pada saat dengan pulang pagi menjumpai suami sedang berzina dengan istri tetangga. Kira-kira panjenengan kalau marah itu level berapa? 1 sampai 10. Banter nang burasa. Banter siapa? Kira-kira kalau suami itu minta maaf dengan kalimat begini, sorry ya, iku mau gak sengaja. Wonge dhewe sing mlebu kamar, aku gak ngajak. Kira-kira panjenengan maafkan enggak? Oh enggak, langsung Mbak ya. Sekarang saya dengarkan kalimatnya bapak-bapak. Pak, panjenengan kasih 30 juta, 30 juta, 30 juta. Terus suatu ketika mudah-mudahan tidak terjadi, istri ketahuan panjenengan zina sama suami tetangga. Kira-kira panjenengan apakan? Dikapak nih kira-kira. Dipertahankan apa tetap langsung ganti? Langsung ganti buyar. Kenapa bisa semarah itu, Bu? Kenapa bisa semarah ini, Pak? Karena ini namanya pengkhianatan. Gitu nggih? Jadi kalau dikhianati marah hati. Wis gak eling 30 juta ya. Nuwun sewu kalimatnya untuk menghentak ini. Begitu juga Allah. Kita sudah dikasih mata untuk sehat, kaki sehat, tangan sehat, perut sehat, telinga sehat, tapi kemudian kita berkhianat keimanan kepada Allah. Allah marah besar. Seluruh amal akan dianggap hangus oleh Allah. Haji hangus, umroh hangus, sholat hangus, berbakti kepada orang tua hangus, semua amal ibadah hangus kalau berkhianat kepada Allah. Ini perlu hati-hati Pak sebelum kita mati. Contohnya kados nopo. Nun sewu ini hanya sekadar contoh ya. Nanti jangan sampai bertengkar sama saya karena contoh itu variasinya banyak. Duwe gawe wayahe bulan Januari. Wayahe tamu-tamu udah disiapkan mau datang terok wis kursi wis cemepat kados ngoten. Ternyata gremes rondok kerep. Ndraw wedhek ngene ati. Waduh nek udan deres iki engko buwan gak balik rasane iki. Ndraw wedhek. Ngangkere golek HP telepon. Ngene dukun. Pun kula mboten ngomong wong pinter nggih. Dukun. Tapi dukun itu macam-macam sakniki, ana dukun sing seksi, ana dukun sing ganteng, ana sing gagah, ana sing pakaiane kaya kiai, macam-macam sakniki ya. Ana sing gawe diuter-uter di tuk 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 ngono masyaallah. Mbah niki arep udan, Mbah, wonten gawe-gawe, ya napa Mbah nyuwun tolong. Dukun dengan penuh sok-sok profesional gitu kan gaya. Wis ngene ae gampang. Nuwun sewu nggih. Celananya manten wedok dicopot. Terus diuncal nonang. Lah kok apal sampean? Itu contohnya menduakan Allah. Rontok seluruh agama. Makanya nuwun sewu, saya ini sering didatangi orang Pak ke rumah, sebelenger, nangis-nangis. Kadang-kadang kula nggih sumpek ya. Masyarakat karena terlanjur melabeli saya ini konsultan gitu loh ya. Jadi yang datang ke rumah itu yang masalah, insyaallah ya. Nangis-nangis. Karena saking judeknya kula kadang-kadang langsung to the point. Sik Bu wis gak usah nangis-nangis, sik to the point saja. Artine ngeten mawon. Dulu pada saat dengan menikah niku prosesnya kayak napa? Nggih proses biasa Ustaz, nggih kados umumnya. Sik, gawe jasa dukun ora? Gawe PT ireng terus diculno nang kono ngene-ngene, gawe ngoten mboten. Gawe lho Ustaz, ngono niku lak nggih mbah-mbah dhewe niku nggih mongkon ngoten. Wis selesai titik, wis gak usah panjang-panjang cerita.
Ini yang menyebabkan rumah tanggamu bermasalah. Bagaimana mungkin rumah tanggamu jadi berkah kalau engkau memulai rumah tangga saja dengan cara yang membuat Allah marah besar? Gak iso tadi enak keluargamu. Ya. Taat kepada Allah. Jangan menduakan. Ya, Masya Allah. Saya berpesan kepada yang belum mantu ya. Makanya saya ini buka kajian Bu. Ustaz-ustaz muda-muda sing rambutnya dereng ireng niku, dereng ireng, dereng putih. Niku buka kajian pranikah. Nek kula kali kanca-kanca kajian pramantu. Biar bapaknya dan ibunya ngerti untuk menghindari yang kayak begini-begini. Ya. Kalau tamu penjenengan mungkin pernah kepepet dan melakukannya, banyak-banyak istighfar. Pun angkat tangan semuanya, sudah mau habis nih insyaallah. Letakkan di pundak sebelah insyaallah. Ikuti kata-kata saya, sing taat nggih pada Allah yang taat. Jangan berkhianat. Hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Taat. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya. Insyaallah. Tobat nggih. Pun tobat. Umur ya wis tambah. Istighfar sing akeh. Tobat. Aja ndablek-ndablek maneh. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin insyaallah. Untuk anak-anak, siapa yang masih punya orang tua di sini hadir? Yang masih punya orang tua, orang tuanya masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Baik, saya beri informasi supaya penjenengan nanti bermuhasabah juga. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Penuh bakti kan? Saya ini sudah membina anak-anak muda, banyak. Ceramah saya sudah mulai Sumatera sampai Irian Jaya. Saya ngerti model-model anak-anak bermasalah. Saya mesti nasihati begini, anak-anak. Secerdas apapun otakmu, cerdas pol. Kuliah di perguruan tinggi manapun yang double degree sekalipun. Tapi kalau kamu kurang ajar sama ibu bapakmu, nggak bakal sukses urip. Gak bakal enak urip. Tadi pas saya makan di dalam perjalanan ke sini, saya membaca satu berita di Malang. Ada anak, kakak adik membawa bapaknya yang lagi stroke ke panti jompo dan membuat pernyataan, bapak tidak akan saya ambil lagi. Dan kalau bapak mati nggak usah ngabari saya. Gak jauh Pak dari Surabaya Malang. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anaknya bakti semuanya ya, dan penjenengan bakti sama orang tua. Ya. Rumusnya kemenangan. Nah, saya ingin memberi tips pada anak-anak muda. Yang catat anak-anak muda. Inspirasi kemenangan ini sebagai penutup acara ini ada di dalam surat Al-Hajj. Al-Hajj. Ayatnya 77. Al-Hajj itu surat 22. Ayatnya 77, nomor cantik. Ya, 22, 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nun sewu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panjenengan beriman mboten? Nah, simak baik-baik, ini Allah sapa. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu. Pertanyaan saya, rukuk, sujud, menyembah Tuhan itu apa namanya? Sholat.
Ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum faf'alul khaira dan berbuat baiklah. Maka kamu akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan. Jadi rumus sukses itu setidak-tidaknya ada dua. Nomor siji sing apik karo Gusti Allah lewat sholat. Nomor loro sing apik karo bapakmu dan sebagainya ibumu itu lewat berbuat baik. Berbuat baik dalam hal apa? Dalam apa saja. Itu rumus sukses. Saya nggak percaya kok. Orang yang otaknya cerdas terus kemudian kurang ajar sama ya ibunya, bapaknya itu jadi orang sukses, nggak percaya. Kalau ceritanya, karena rumusnya tidak begitu. Kalau sampai ada anak yang sukses secara duniawi, dia pasti tenggelam. Kalau dia kurang ajar sama ibu bapaknya, pasti tenggelam. Tidak menyelam ya, tenggelam. Maka yang hadir di sini yang posisinya sebagai anak, tolong yang sabar ya kalau berbakti kepada orang tua. Yang sabar. Berbakti kepada orang tua ada syaratnya, Pak. Nggak boleh mutlak. Nek wong tua ngongkon untuk berbuat maksiat, boleh tidak taat. Contohnya ngeten. Saya Mas, iki Mas. Kembang iki Mas. Diwuru-wuru nang perapatan kono Mas. Boleh tidak taat. Boten saged kula. Tetap kata-katanya baik tapi tidak perlu taat. Bu, jadi jangan meminta ketaatan mutlak kepada anak. Ada murid saya bilang begini. Tidak boleh pacaran, saya bilang. Jangan mendekati zina, nggak boleh pacaran. Tapi Ustaz, bapak saya itu nggak apa-apa saya pacaran. Ibu saya juga nggak apa-apa pacaran. Kalau saya nggak pacaran berarti saya nggak patuh sama bapak saya. Nah, ingat ya, bapak ini nggak apa-apa, tidak dipatuhi itu nggak apa-apa. Khusus untuk yang menyuruh maksiat. Kalau perintah yang lain ya boleh diikuti. Kalau menyuruh maksiat boleh tidak ditaati. Jadi tolong jangan meminta ketaatan mutlak kepada anak-anak. Taat itu kecuali perkara maksiat. Ya, yang hormat sama orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu juga perlu taat kepada Allah supaya pantas ditaati oleh anak-anak kita. Oke, Masya Allah. Perjuangkan anak-anak kita semuanya. Yang mungkin malam ini masih ada di jalan raya. Yang mungkin malam ini sudah bersiap-siap untuk melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah beri hidayah ya. Lewat lisan penjenengan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sehingga dia menjadi anak-anak yang solih-solihah. Terakhir sebagai penutup, mudah-mudahan penjenengan tertarik untuk masuk surga sekeluarga. Siapa yang tertarik masuk surga sama anak kandungnya, anak kandung, insya Allah. Siapa yang tertarik masuk surga bareng pasangan hidupnya, suaminya, istrinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini rumusnya. Catat baik-baik pun nanti sebarkan kepada grup keluarga. Rumus masuk surga sekeluarga ada di dalam surat At-Tur. Ayatnya ayat 21. Nanti kalau ketemu surat itu langsung di screenshot, sebarkan kepada keluarga. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Lihat ke sini peragaan terjemahannya. Dan orang-orang yang beriman, penjenengan beriman? Lanjutannya, dan orang-orang yang beriman yang diikuti anak-anaknya, cucu-cucunya dalam keimanan, kami hubungkan kalian mereka dengan anak cucu mereka. Jadi kalau ada orang beriman, anaknya ya beriman, putune ya beriman, Allah janji mengko tak hubungno, tak pertemukan, tak dadekno siji.
Syaratnya kudu padha-padha beriman. Nek gak beriman gak iso ketemu. Saya ulangi lagi ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nek orang-orang ini beriman dimeloi anak yo beriman. Anak itu nang masjid. Putune yo beriman. Masya Allah. Kami hubungkan, kami pertemukan kalian dengan mereka. Begitu jadi nanti akan kita ketemu dengan anak cucu kita. Gak usah khawatir. Kalau penjenengan beriman, anaknya beriman, cucunya beriman, kok penjenengan kapundhut dulu, tenang saja. Suatu ketika nanti akan dipertemukan oleh Allah. Di mana? Di surga. Dalam tafsir yang lebih rinci, nek bapak ibu non sewu, surganya tinggi banget. Hafal 30 juz mengurus masjid bisa. Masya Allah, lengkap sekali. Anaknya surga rendah. Surga kan bertingkat-tingkat nggih. Anaknya surga rendah, tapi pada surga loh nggih. Anaknya surga rendah, bapaknya surga tinggi. Apa yang akan terjadi? Anak itu akan diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya terus, diangkat derajatnya terus, diangkat derajatnya terus sampai ketemu surga bapaknya, dan surga bapaknya tidak diturunkan. Kira-kira anak seperti ini beruntung nggak punya bapak kayak begitu? Anak seperti inilah yang mungkin akan berteriak-teriak. Kalau bahasa anak sekarang, my father is my hero. Ayahku pahlawanku. Karena punya ayah yang kayak begini menyebabkan aku surganya tinggi. Masya Allah. Pandangi anak kita nanti malam. Kira-kira anak ini beruntung gak ya duwe bapak kayak aku ini. Bagaimana kalau sebaliknya? Anaknya surganya tinggi. Tinggi. 30 juz hafal. Bapaknya mek 3 surat. Keren loh Pak 3 surat itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, cukup banyak juga. Anaknya surganya tinggi, bapaknya surganya rendah. Apa yang akan terjadi? Bapaknya diangkat derajatnya, diangkat derajatnya terus, diangkat derajatnya terus sampai ketemu derajat anaknya. Dalam proses pengangkatan derajat ini dalam sebuah hadis direkam. Bapak ini bertanya, ya Allah ini apa? Ini apa ya Allah? Ya Allah ini apa? Gumun gitu lah kira-kira ya. Biar aku tuh ibadahku biasa-biasa saja kok balasan surganya sangat istimewa. Gumun. Apa yang menciptakan ini ya Allah? Dijawab di dalam hadis itu. Penyebabnya adalah itu karena anak-anakmu beristighfar untukmu. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, bapak saya ya Rabb, ibu saya ya Rabb, ampuni bapak saya ya Rabb, ampuni ibu saya ya Rabb. Kalau anak-anak rajin doa kayak begini, beruntung, sukses pendidikannya. Tapi kalau anak-anak berdoa saja belum bisa, tanda perjuangan kita masih keras, masih panjang. Insyaallah. Sekali lagi, terakhir saya mohon izin karena rumah saya jauh ya, supaya tidak, mohon doanya nanti supaya tidak ada halangan yang berisiko di perjalanan ya. Siapa yang ingin masuk surga sekeluarga? Masya Allah. Sanggup berjuang? Genggam tangan seperti ini. Kita akan bersandar kepada Sang Maha Besar agar perjuangan berat ini dimudahkan oleh Allah. Insyaallah. Kita takbir 3 kali dengan penuh rasa meminta pertolongan kepada Allah ya. Insyaallah. Kita takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan Allahu Akbar hati kita digetarkan oleh Allah, anak-anak kita nanti digetarkan oleh Allah. Insyaallah. Sanggup nggih untuk tampil lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang. Tidak ada hubungannya dengan tahun baru Masehi atau tidak. Yang terpenting makin tambah usia, kita makin taat kepada Allah SWT. Maka nggih, mohon maaf kalau ada kata yang kurang asan. Saya tidak bisa membuka sesi tanya jawab karena memang saya harus minta izin untuk lebih awal nyampe di rumah ya, supaya tidak ada halangan.
Mekaten, mari kita tutup dengan doa pendek. Nanti doa lebih lengkap akan dipimpin oleh Ustaz berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Ghafur, hamba-Mu yang berkumpul dalam majelis ini, Allah mengaku dengan semengaku-ngakunya ya Allah, telah banyak kesalahan yang kami perbuat ya Allah. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang suami, ampuni kesalahan kami sebagai seorang istri, terlebih ampuni kesalahan kami sebagai seorang anak, manakala kami pernah bersikap durhaka kepada orang tua kami. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Rabb. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Rabb. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.